wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku, pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Dengarkan teks berikut ini. Orang Kanekes si suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka orang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, orang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes dalam atau Baduy dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes luar atau Baduy luar. Kelompok Kanekes dalam atau Baduy dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikausik, dan Cibeu. Masyarakat Kanekes dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Penamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes dalam. Masyarakat Kanekes luar atau Baduy luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun masyarakat Baduy luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Adakah kesamaan cara hidup suku bangsa Baduy dengan suku bangsamu? Jika ada, dalam hal apa? Jika berbeda, apa perbedaannya? Adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Kata sulit yang ke-1, tradisi, artinya kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat. Nomor 2, kata sulit, alat elektronik. Artinya, alat elektronik adalah alat yang bekerja menggunakan listrik. 3, kata sulit yaitu alat transportasi. Artinya, alat atau kendaraan untuk pengangkutan. Yang keempat, ada kata sulit teknologi. Artinya, sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.
Yang kelima, kata sulit pakaian adat. Artinya pakaian yang menunjukkan identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis. Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks Urangkanekes si suku Baduy. Pokok pikiran yang pertama, di Pegunungan Kendeng tinggal masyarakat suku Baduy atau yang disebut Urangkanekes. 2. Paragraf kedua, pokok pikirannya masyarakat Kanekes terbagi ke dalam 2 kelompok yaitu Tangtu dan Panamping. Paragraf ketiga, masyarakat Kanekes dalam kelompok Tangtu masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Paragraf keempat, masyarakat Kanekes luar atau kelompok Panamping sudah mengenal teknologi dan alat elektronik. Dari teks Urangkanekes si suku Baduy, kamu mengetahui budaya suku Baduy. Adakah kesamaan budaya suku Baduy dengan budaya suku bangsamu? Budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan dan mungkin pula memiliki perbedaan. Jika kita amati lagi dari teks Urangkanekes si suku Baduy, ada sedikit perbedaan budaya suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Masyarakat suku Baduy luar sudah biasa menggunakan alat elektronik. Sebaliknya, masyarakat suku Baduy dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah biasa dan bahkan mungkin tergantung pada alat-alat elektronik. Lakukan kegiatan ini di dalam kelas. 1. Tutuplah pintu dan jendela ruang kelas serta gorden jika ada. 2. Nyalakan lampu di kelas dengan menekan saklar bagaimana kondisi ruang kelas. 3. Padamkan lampu dengan menekan saklar bagaimana keadaan di dalam ruang kelas. 4. Catatlah hasil pengamatan kalian. Hasil pengamatan, ketika lampu dinyalakan, ruangan menjadi terang sehingga dapat belajar dengan baik. Sedangkan saat lampu dimatikan, ruangan menjadi gelap. Ternyata kehidupan sehari-hari kita sangat bergantung pada alat-alat elektronik. Apa yang menyebabkan lampu menyala? Dan lampu dapat menyala karena adanya aliran arus listrik. Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Lakukan kegiatan ini bersama teman sebangkumu. 1. Siapkan penggaris plastik. 2. Potonglah kertas kecil-kecil lalu letakkan pada permukaan meja. 3. Dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. 4. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. 5. Gosok-gosokkan penggaris pada rambut kering. Lalu dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas. 6. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. 7. Ulangi kegiatan di atas beberapa kali. Setiap benda netral mempunyai 2 muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif
pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan sakelar. Saat sakelar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat sakelar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam dan perpindahan arusnya terbatas. Listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Carilah contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis. 1. Listrik statis terjadi ketika terbentuknya petir saat hujan. 2. Gosokkan kain sutra dengan kaca. 3. Gosokkan batang plastik dengan kain wol. 4. Tangan didekatkan dengan layar televisi. 5. Saat menyisir rambut akan terbawa berdiri sendiri seiring dengan gerakan sisir. 6. Debu yang tertempel pada layar TV. 7. Penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut atau tangan kering akan menarik potongan kertas kecil. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. Ain't my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.